Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Ramadan. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro 2019, kelas C. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan sedikitnya tentang bab kemagnetan dari buku Fisika Dasar 2. Fenomena kemagnetan mungkin kalian sudah tahu, seperti pergerakan jarum kompas menuju arah utara selatan, atau lebih tepatnya mendekati ke arah utara dan selatan. Fenomena kemagnetan mungkin kalian sudah tahu, seperti bergeraknya kompas, bergeraknya jarum jam, dan tertariknya paku atau logam terhadap magnet. Dan fenomena kemagnetan pun bisa diinikan dengan kelistrikan, karena kelistrikan dapat dihasilkan oleh proses pada magnet, dan sebaliknya kemagnetan pun dapat dihasilkan oleh proses pada listrik. Oleh karena itu, kelistrikan dan kemagnetan dapat dipandang sebagai satu fenomena saja yang sekarang dinamai elektromagnet atau elektro dan magnet. Dari bab 4 tentang kemagnetan ini ada 19 subjudul. Nah, yang pertama judulnya itu gaya antar kutub magnet permanen. Salah satu gejala kemagnetan yang dapat kalian amati dengan mudah adalah tertariknya paku oleh magnet atau potongan besi oleh batang magnet. Batang magnet seperti ini dikelompokkan sebagai magnet permanen. Disebut magnet permanen karena sifat kemagnetan ini tetap. Ada kecuali atau dikenai gangguan luar yang cukup besar, seperti suhu yang sangat tinggi atau pemukulan yang cukup keras. Nah, setiap magnet ini ada dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan selatan itu saling menarik. Contohnya seperti misalnya ini kutub selatan dan di sini kutub utara. Dua magnet ini kan saling tarik menarik. Tetapi jika dua magnet ini kutubnya sama, seperti ini misalnya ini selatan dan ini selatan, atau ini utara dan ini utara, jika disatukan mereka akan saling nolak-menolak. Itu sifat magnet. Terus yang kedua judulnya adalah mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara dan selatan. Jadi kan kutub utara magnet mengarah ke barat dan kutub selatan magnet mengarah ke timur, karena kutub utara magnet jarum ditarik oleh kutub selatan magnet batang, dan kutub selatan magnet jarum ditarik oleh kutub utara magnet batang. Subjudul yang ketiga adalah deklinasi. Kutub selatan magnet bumi berada di bagian Kanada pada jarak sekitar 1300 km dari bumi. Disebut sudut deklinasi. Sudut deklinasi didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara dan selatan dan garis horizontal di tempat tersebut. Yang subjudul yang keempat adalah sudut inklinasi. Sudut inklinasi didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Pada tempat lain di permukaan bumi, sudut inklinasi berada min 90 derajat sampai plus 90 derajat. Makin dekat ke khatulistiwa, sudut inklinasi makin mendekati 0 derajat. Yang subjudul kelima adalah domain magnet. Jadi domain magnet adalah misalnya ada gini, ambil sebuah magnet yang batangnya agak panjang, lalu potong menjadi dua. Apa yang kalian dapatkan? Tiap potong juga merupakan magnet, bukan? Masing-masing memiliki kutub utara dan selatan sendiri-sendiri. Mengapa demikian? Karena jawabannya adalah sebuah magnet permanen sebenarnya terdiri atas domain-domain magnet yang ukurannya sangat kecil. Tiap domain sudah merupakan magnet. Sifat kemagnetan mungkin akan hilang jika ukuran potongannya lebih kecil-kecil daripada domain. Dan ini biasanya ukurannya dalam orde mikrometer. Kalau jika misalnya di ukuran orde mikrometer, itu tidak akan ada magnet lagi. Subjudul yang keenam adalah garis gaya magnet.
kalian sudah belajar bahwa keberadaan gaya antar muatan listrik dapat dijelaskan dengan sederhana bila diperkenalkan konsep garis gaya listrik. Garis gaya listrik dilukiskan keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Untuk mendapatkan kemudahan yang sama, maka diperkenalkan juga konsep garis gaya pada magnet. Nah, judul yang ketujuh, tidak ada muatan magnetik. Jadi pada muatan listrik kita mendapatkan bahwa garis gaya keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Kedua muatan dapat dipisahkan sejauh-jauhnya sehingga kita dapat memperoleh muatan positif terisolasi atau muatan negatif yang terisolasi, namun tidak dengan magnet. Kutub utara yang terpisah atau kutub selatan yang terpisah pada muatan magnet, karena tidak pernah ditemukan kutub utara dan kutub selatan yang terpisah, maka kita simpulkan tidak ada muatan magnet. Dikarenakan kita tidak akan menemukan misalnya magnet kutub selatan saja, pasti ada magnet kutub selatan, pasti ada yang magnet kutub utaranya, tidak akan bisa masing-masing. Selanjutnya yang poin ke-8 adalah medan magnet. Seperti pada definisi medan listrik, kita juga mendefinisikan medan magnet. Di sekitar suatu magnet dihasilkan medan magnet dengan sifat sebagai berikut. Yang pertama, arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Terus besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Yang poin selanjutnya 9, gaya Lorentz. Magnet tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tetapi juga dapat melakukan pada arus listrik. Jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapatkan gaya dari magnet. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz. Yang ke-10, definisi 1 Tesla. Jika kawat dialiri arus 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter, maka besarnya medan magnet sama dengan 1 Tesla jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Dan poin yang 11, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Kita sudah tahu bahwa muatan yang bergerak menghasilkan arus listrik. Bukan dengan demikian, muatan yang bergerak dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz. Kita dapat menurunkan persamaan gaya Lorentz untuk muatan bergerak dari persamaan gaya Lorentz untuk arus pada kawat. Yang selanjutnya poin 12, pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Arah gaya yang selalu gerak lurus, arah gerak pada partikel bermuatan yang selalu tegak lurus, arah gerak pada partikel muatan yang bergerak dalam medan magnet persis sama dengan gaya yang pada benda yang sedang bergerak melingkar. Selalu bekerja gaya ke arah pusat lingkaran, sedangkan arah tegak lurus membentuk lintasan lingkaran. Poin ke-13 adalah spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom teliti. Alat ini memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Di spektrometer massa ini ada 2 poin juga. Yang pertama, selektron kecepatan. Agar massa atom dapat dihitung, maka laju ion harus diketahui terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukan laju ion dengan mudah? Cara yang mudah adalah menggunakan selektor kecepatan. Selektor kecepatan memanfaatkan gaya listrik dan gaya magnet. Medan magnet dan medan listrik dibangkitkan dalam suatu ruang dalam arah yang saling tegak lurus. Yang kedua, spektrometer massa lengkap. Spektrometer massa lengkap mengandung selektron yang kecepatan atau yang mengandung medan listrik dan medan magnet yang berarah tegak lurus, dan ruang pembelokan yang mengandung medan magnet saja. Yang selanjutnya poin 15 dari subbab adalah massa isotop. Spektrometer massa merupakan alat yang sangat teliti. Alat ini mampu mengukur massa atom sehingga perbedaan satu proton atau satu neutron. Isotop adalah atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron berbeda. Jadi isotop hanya berbeda dalam jumlah neutron tetapi jumlah proton maupun jumlah elektron sama. Terus poin ke-16, siklotron.
Siklotron adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Siklotron yang pertama kali dibuat adalah siklotron elektron. Siklotron mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Medan magnet juga dipasang untuk membelokkan arah gerak muatan sehingga dapat dipercepat kembali oleh medan listrik dalam arah sebaliknya. Poin ke-17 adalah efek Hall. Fenomena gaya Lorentz diaplikasikan pula dalam menyelidiki material. Salah satu aplikasinya adalah menyelidiki sifat pembawa muatan listrik dalam material berdasarkan suatu fenomena yang bernama efek Hall. Efek Hall ini adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arah aliran muatan atau arah arus. Dari nilai tegangan Hall, maka dapat ditentukan konsentrasi pembawa muatan dalam material. Efek Hall merupakan metode yang sangat sederhana untuk menentukan kerapatan pembawa muatan atau muatan persatuan volume dalam bahan semikonduktor. Untuk poin ke-18 adalah Bremsstrahlung. Teori elektrodinamika klasik menyimpulkan bahwa partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Peristiwa ini disebut Bremsstrahlung. Misalkan elektron dipercepat dengan beda potensial beberapa puluh ribu volt. Jika elektron tersebut bukan pada permukaan logam, maka kecepatannya berkurang secara drastis. Poin yang terakhir, yang ke-9 adalah aurora. Di samping dalam proses produksi sinar X, peristiwa Bremsstrahlung dapat diamati di sekitar kutub bumi bentuk cahaya terang yang dikenal dengan aurora. Penyebab munculnya aurora dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Misalkan, sebuah muatan dengan kecepatan tertentu masuk ke dalam daerah yang mengandung medan magnet dengan sudut yang tidak tegak lurus medan magnet. Bentuk lintasan partikel berubah menjadi spiral. Bumi memiliki medan magnet dengan arah keluar dari kutub selatan, kutub utara bumi, dan masuk dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Sekian dari saya. Mungkin sudah beres dari bab kemagnetan dari buku Fisika Dasar 2. Jika dirasa ada kesalahan dan mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.